Bab berikutnya dalam analisis real yaitu barisan bilangan real. Yang perlu dikuasai dalam bab barisan bilangan real itu yang pertama definisi dari barisan bilangan real, terus kekonvergenan dari barisan itu yang menyatakan barisan tersebut ada limitnya. Kemudian teorema penting yang terkait tentang kekonvergenan barisan dan kriteria konvergensi. Jadi 4 itu saja yang perlu kalian kuasai dalam bab barisan bilangan real. Pertama, kita masuk ke definisi bilangan real. Barisan bilangan real adalah suatu fungsi dengan domain himpunan semua n bilangan asli dengan range termuat di R, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk di gambar berikut. X memetakan n ke R, misalnya X memetakan n-nya kita pilih misalnya adalah 1. X memetakan 1 ke bilangan real, maka hasilnya itu tepat 1 di R yaitu X1. Nah, sehingga dan seterusnya. Sehingga dengan kata lain, suatu barisan di dalam R memasangkan setiap bilangan asli n dengan tepat 1 bilangan R. Bilangan R yang dipilih dinamakan elemen, ini dinamakan elemen atau anggota atau nilai atau suku dari barisan. Untuk menyatakannya kita tuliskan sebagai xn. Jadi jika x memetakan n ke R itu merupakan suatu barisan, nilai x di n itu dinyatakan sebagai xn. Notasi dari barisan bilangan real itu bisa dinyatakan dalam bentuk x besar seperti ini, atau dalam kurung biasa xn, atau dalam kurung biasa xn di mana n anggota dari n itu adalah bilangan asli. Nah, kenapa dituliskan dalam bentuk kurung biasa? Itu membedakannya dengan menyatakan sebuah himpunan. Kalau dalam barisan dia suku-sukunya itu berurutan, sedangkan dalam himpunan itu dalam bentuk kurung kurawal. Misalnya himpunan yang sama Sn, himpunan bentuk yang sama dengan di barisan tadi, misalnya himpunan Sn dengan n anggota n, itu nilai dari setiap sukunya itu tidak perlu dinyatakan sebagai urutan. Contohnya X ini menyatakan adalah sebuah barisan karena dibentuk dalam bentuk garis dalam bentuk kurung biasa. Itu kalau kita nyatakan anggota suku-sukunya itu barisan min 1, yang suku-sukunya itu min 1, 1, min 1, 1 dan seterusnya. Sedangkan kalau himpunan min 1 pangkat n di mana n anggota dari n itu cukup. Kalau kita nyatakan anggotanya itu atau suku-sukunya itu dalam bentuk dalam kurung kurawal min 1 dan 1. Karena dalam sebuah himpunan kalau misalnya yang sama permisinya cukup 1 kali aja. Contoh dari barisan bilangan real. Misalnya B itu adalah anggota bilangan real, maka barisan Bn itu dinyatakan sebagai barisan yang suku-sukunya itu B, 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 B. Nah, ini namanya disebut dengan barisan konstan dari B. Nah, misalnya barisan konstan dari 1 berarti barisan 1, 1, 1, dimana semua suku-sukunya sama dengan 1. Barisan, kalau jika kita ambil barisan konstan dari 0 berarti 0, 0, 0. Artinya dimana semua suku-sukunya sama dengan 0. Yang kedua, barisan bilangan asli kuadrat. Itu dinyatakan dalam bentuk barisan Xn sama dengan notasinya itu n kuadrat dimana n anggota dari n. Barisan bilangan Fibonacci itu dalam bentuk Sn sama dengan Fn dengan n anggota dari n. Kalau kita buat definisinya secara induktif, misalnya F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, Fn plus 1 itu adalah Fn min 1 plus Fn dengan n besar sama dengan 2, sehingga 10 suku pertama dan seterusnya bisa kita tuliskan dalam bentuk Xn sama barisan Xn sama dengan barisan yang suku-sukunya itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 dan seterusnya. Bahasan berikutnya adalah bagaimana diperkenalkan cara yang penting untuk mengkonstruksi barisan baru dari barisan yang sudah diberikan.